Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek peran kepala sekolah dalam memberikan pendampingan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru di SD Negeri 2 Pendem. Model alur pendampingan menggunakan STAR. Situasi awal, guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangannya, guru harus mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam. Aksi, melakukan pendampingan pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi, guru melaksanakan refleksi dan tindak lanjut hasil observasi. Pra-observasi. Percakapan pra-observasi ditujukan untuk membangun kepercayaan antara kepala sekolah dengan guru sebagai mitra belajar dalam pengembangan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hari ini kita akan membahas persiapan pembelajaran yang dilakukan. Saya tertarik dengan melihat bagaimana aku menerapkan pembelajaran diferensiasi siswa. Hari ini saya akan membahas pelajaran IPA, tema selamatkan tema Dewan Sadar. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki tingkat pemandang berbeda, jadi saya selanjutnya akan beberapa aktivitas konsep diferensiasi ini memang sangat penting. Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana itu akan mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dari siswa itu. Saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan laporan mereka. Untuk siswa yang sudah melakukan sebatas, saya akan memberikan tugas yang lebih kompleks seperti mempersiapkan sifat, dan sifat. Yang saya akan berkembang, saya akan meminta untuk menentukan posisi dengan sesuai perkembangan kedepannya. Sedangkan untuk siswa yang masih kesulitan, saya akan memberikan tugas yang lebih sederhana seperti menyampaikan gambar berdasarkan cara perkembangan yang bagus, Bu. Selain membagi kelompok berdasarkan kemampuan mereka, adakah bentuk diferensiasi lain yang akan Ibu lakukan? Selain itu, saya juga akan menyediakan berbagai macam sumber belajar seperti buku teks dan gambar, video, juga kartu lewat. Siswa dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan dukungan kepada siswa yang masih dalam kesulitan? Saya akan memberikan perhatian khusus pada siswa yang masih kesulitan. Saya akan memberikan bimbingan tambahan secara individu maupun kelompok. Selain itu, saya akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan memberikan contoh-contoh yang bagaimana Ibu akan menilai pemahaman siswa dalam pembelajaran. Saya akan menilai pemahaman siswa melalui beberapa cara, yaitu pengamatan, dari pengamatan saya akan mengamati beberapa aktivitas siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang dari produk, saya akan menilai ketepatan menempelkan post-it di kertas plano. Ya. Presentasi yang ketiga itu saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengilustrasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Penilaian yang sangat bagus. Nah, dengan cara ini itu akan bisa melihat perkembangan setiap siswa secara individual. Saya yakin pembelajaran hari ini akan seru ya, pasti akan sangat bermanfaat di siswa. Monggo, ini sudah pelaksanaan observasi. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Ya Rabb, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita buat kesepakatan bersama. Di sini ada gambar. Yang pertama apa, anak-anak? Kalian sepakat tidak? Berarti kalau Bu Guru menjelaskan harus mendengarkan. Yang kedua, gambar apa? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar setelah mengamati media dan alat peraga. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dari alat peraga yang disediakan. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan cara berkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dalam bentuk tabel dengan benar setelah berdiskusi melalui kelompok. Nah, sekarang ya, siapa yang suka membaca? Membaca, ya. Yang suka membaca meneropak di sini membaca. Siapa yang suka menonton video? Video. Ya, pindah ke sini. Yang menonton video pindah ke sini. Yang suka kelompok B, nanti kalian membaca untuk yang ada di meja kalian ini. Kalian baca. Kalian setelah membaca, kalian tulis apa yang kalian baca di post-it. Anak-anak, kalian sudah mendapatkan kelompok. Ini melihat video, ini membaca buku nanti, terus ini mengamati gambar. Kalian sudah mendapat kelompok masing-masing. Guru akan menanyakan materi perkembangbiakan hewan. Tepuk tangan untuk kelompok A. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih hasil presentasi kelompok B. Sekarang tepuk tangannya mana untuk kelompok B? Sebelum menutup pelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Perkembangbiakan hewan. Apakah pembelajaran hari ini kalian merasakan senang? Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Disiapkan, JJ? Pasca observasi. Percakapan pasca observasi ditujukan untuk menggali pembelajaran bermakna dari guru berupa peristiwa, perasaan, kendala pembelajaran, tantangan, dan refleksi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari observasi kemarin, tulis kelihatannya sudah menerapkan beberapa strategi diferensiasi di kelas. Bisa tulis ceritakan lebih detail tentang bagaimana
tulis menerapkan diferensiasi konten, proses dan praktik dalam pembelajaran. Untuk diferensiasi konten, saya mencoba menyajikan materi dengan berbagai tingkat kompleksitas. Misalnya untuk siswa yang sudah menguasai materi, saya berikan soal-soal short. Sedangkan yang siswa yang masih kesulitan, saya berikan soal-soal pemahaman dasar. Bagus sekali tulis. Lalu bagaimana dengan diferensiasi prosesnya? Untuk diferensiasi proses, saya memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih cara mereka belajar. Misalnya siswa bisa memilih untuk belajar secara mandiri, kelompok, atau dengan bantuan tutor sebaya. Saya juga menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, video, atau aplikasi pembelajaran. Itu sangat baik, tulis. Dengan memberikan fleksibilitas, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sekarang yang terakhir, bagaimana dengan yang diferensiasi produk? Untuk diferensiasi produk, saya memberikan tugas akhir yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Misalnya ada siswa yang membuat presentasi, ada yang membuat poster, atau ada yang membuat video. Sangat kreatif gitu ya. Dengan memberikan pilihan produk yang beragam, siswa dapat mengeksplorasi potensi mereka masing-masing. Apa saja kendala yang sering muncul yang dihadapi tulis dalam menerapkan diferensiasi ini? Salah satu kendala yang saya hadapi yaitu dalam menyiapkan berbagai macam materi dan tugas, menentukan waktu yang cukup banyak, membuat materi yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Selain itu, terkadang sulit untuk mengelola kelas ketika siswa bekerja dengan ritme yang berbeda-beda. Ritme ya, ritme yang berbeda. Itu memang tantangan yang sering dihadapi oleh semua guru, Bu. Bagaimana menurut tulis apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kita bisa membuat bank soal atau materi yang bisa digunakan berulang kali. Selain itu juga saya perlu belajar lebih banyak tentang manajemen waktu agar bisa mendidik siswa secara efektif. Artinya memang bagus, Bu. Kita bisa bekerja sama dengan guru lain untuk membuat bank soal atau materi bersama. Selain itu, ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa Ibu ikuti dari PNN maupun workshop ya di luar PNN itu bisa kita ikuti, bahkan webinar-webinar seperti setiap hari ada ya untuk bisa meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola kelas yang dibangun. Selain itu mungkin ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan atau tanyakan dalam diskusi ini, Mbak. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang efektif menilai hasil belajar siswa dalam belajar ini. Apakah ada penilaian khusus yang perlu dilakukan? Penilaian khusus kayaknya tidak ada ya, tapi untuk penilaian itu memang dalam pembelajaran diferensi memang perlu disesuaikan. Jadi kita tidak hanya menilai hasil akhir, tapi kita juga harus menilai prosesnya, menilai proses selama proses pembelajaran siswa. Nah, di sini tulis bisa menggunakan berbagai instrumen, bisa bahkan di situ diperhatikan aturan kriteria bagi mereka yang mahir, mereka yang masih dalam tahap penyesuaian itu atau dengan portofolio atau observasi untuk menilai kemampuan siswa. Itu yang terpenting. Jadi penilaian memang harus sesuai, harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi siswa.